Ketika Rasulullah mengalami persoalan-persoalan dalam mendakwakan agama, beliau tidak jarang menangis. Lahir di kota Mekah, mendakwakan agama di kampung halaman sendiri, tetapi harus terusir oleh penguasa-penguasa yang zalim. Hal itu Allah abadikan dalam surah Al-Imran 194. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim. Ada hambaku yang terpaksa berhijrah. Ketika itu belum ada kota Mekah, namanya Yasrib. Jadi sebenarnya hijrah Rasulullah dari Mekah bukan ke Madinah, Mekah ke Yasrib. Yang lama-lama kota itu disepakati menjadi kota Madinah. Alladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim. Ada hambaku yang berdakwah berhijrah, wa ukhriju min diyarihim, kemudian dia terusir dari kampung. Wa udhu fi sabili, Allah ceritakan di bawah. Dan ada hamba yang tersakiti pada jalan. Wa udhu, tersakiti fi sabili, dalam jalan. Sehingga ayat itu berlaku bagi orang-orang yang komitmen istiqomah dalam berdakwah. Ya, saudara-saudara kita, guru-guru kita tersakiti. Ceramah ke sana nggak boleh, ceramah ke sana diblokir, diintimidasi, begitu. Apakah para dai harus berhenti? Tidak. Wa'udhu fisabili, ada hambaku yang tersakiti pada jalan-jalan. Wa qatalu wa qutilu, bahkan ada yang terbunuh. Tapi kata Allah, bahagia orang-orang yang terusir tadi, tersakiti pada jalan Allah, bahkan terbunuh, bahagia. Lau kaffiranna anhum sayyi'atihim, ku kashkan, ku bersihkan semua kesalahan-kesalahannya, baik yang sengaja maupun yang tak sengaja. Apa enggak bahagia? Punya hutang 500 juta. Ada orang yang berbayar hati. Mulai hari ini hutang bapak lunas, Pak. Jangan kan 500 juta, 500 ribu maaf, 50 ribu maaf. Pak, hutang bapak udah bayar, Pak. Senang nggak, Pak? Senang. Dan hutang itu belum bisa tentu memasukkan kita ke dalam neraka kalau memang tak sanggup membayar. Siapa yang tidak sanggup membayar hutangnya dan dia sudah berusaha, maka Allah nanti akan diganti oleh Allah di hari kiamat. Lau kaffiranna anhum sayyi'atihim, kesalahan orang hamba-hambamu seperti ini akan ku bersihkan, ku hilangkan. Walau udkhilannahum jannat, kemudian setelah ku bersihkan kesalahannya, walau udkhilannahum jannat, akan ku masukkan dia ke tempat yang paling baik, yaitu surga. Tajri min tahtihal anhar, yang di dalam surga itu mengalir sungai-sungai, Pak. Di bawah surga mengalir sungai-sungai. Bagaimana keadaan sungai surga? Tak bisa dibayangkan. Ada sungai susu, kata Nabi. Ada sungai madu. Ada sungai air mineral. Ada sungai rasa jahe. Nah, itu luar biasa. Walau udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dimasukkan dalam surga. Inilah, Pak, orang-orang yang dakwah ini, yang kelihatannya lemah, ya, lemah, tak punya teman,
Maka ketika berhijrah ke Yasrib, ada nama orang yang berhijrah namanya kaum Muhajirin. Hajaro berpindah, Muhajirin orangnya, orang yang berpindah. Nasoro memberikan pertolongan, Nasoro menolong. Nama orang yang suka menolong namanya Ansor, Muhammad Ansor, Muhammad tukang penolong. Nama saya ditabalkan nama hijrah saya oleh markas Ahmad Ansori. Waktu itu saya potong ayam kampung. Nama cikgu sekarang Ahmad Ansori. Ada ustadz yang menampilkan. Ustadz ini hafal 30 juz. Ahmad Ansori. Ansori itu suka menolong. Ahmad itu mulia. Nah, begitu. Maka apa hasilnya? Terjadilah kota Madinah Al-Munawwarah. Munawwarah itu jamak, berasal dari kata nur. Apa nur? Cahaya. Munawwarah kata sifat yang bercahaya. Lihat Madinah hari ini yang sudah pernah ngaji Pak Ahmad ya. Madinah bercahaya. Kenapa Pak? Ada kerjasama antara orang Ansor. Siapa nih Pak? Orang tempatan, ya kan? Dengan siapa? Orang Muhajirin yang datang. Ngapain datang Pak? Bukan ngundang ngeduri Pak, ngundang sholat ya. Bukan membuat kerusuhan Pak, memprovokasi ini paham ini susah bukan, menyampaikan perkara iman. Maka alhamdulillah kita berterima kasih kepada pengurus yang sudah memberikan izin kepada kita. Nanti Allah akan jawab dalam surah Al-Anfal ayat 74. Walladzina amanu wa hajaru walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa ajrun karim. Orang yang beriman kemudian berhijrah, wa nasaru walladzina awaw, orang yang memberikan tempat, ini masjid mushola, orang yang memberikan tempat kepada orang yang berhijrah berdakwah tadi. Wa nasaru, dan memberikan pertolongan. Mana pertolongan misalnya? Coba kawan nih Pak, mana yang suka ke masjid, mana yang gak suka ke masjid, itu pertolongan Pak. Jadi Pak, maafnya suaminya udah meninggal, maka udah lewatkan aja, sehingga kita tidak mendatangi janda. Ini Pak ada masjid Pak, udah gak usah dihajar sholat, ada sudah ke masjid. Ini Pak Ustadz Pak, kita nggak pernah ke masjid, maafnya. Datangi minta doanya Ustaz, minta doanya Ustaz. Kita menjumpai saudara kita muslim. Jangan Ustaz ayo ke masjid, tersinggung dia. Baru belajar pasang jenggot macam Ustaz. Awak semua di sini toko masyarakat, kok agama. Kalau jadi kalau ada ulama nggak pernah ke musola ke masjid, kita datangi minta doanya. Orang yang beriman berhijrah, kemudian orang yang memberikan tempat, walladzina awaw wa nasaru, orang yang memberikan pertolongan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka ini adalah orang yang imannya benar Pak, benar-benar imannya. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Lahum maghfirah, bagi mereka dosanya akan diampunkan. Bapak-bapak dengan memberikan tempat orang yang berdakwah di sini Pak, sesudah janji Allah, lahum maghfirah, mereka orang-orang yang berikan tempat izin, ku ampunkan dosa-dosanya. Wa ajrun karim, dan aku berikan hadiah istimewa apa itu? Wa rizqun karim, rezeki yang karim, mulia. Rezeki yang mulia, apa Pak rezeki yang mulia? Tidak ada rezeki yang paling mulia kecuali surga. Jadi terima kasih kepada pengurus yang telah memberikan kami. Semoga kerjasama ini menjadi asbab hidayah, keluarga kita menjadi asbab hidayah. Kita menjadi asbab hidayah buat keluarga kita, buat tetangga kita, musola pakai rame, istri-istri kita yang belum pakai hijab tiba-tiba pakai hijab, anak kita yang belum mau sholat tiba-tiba sholat. Ini asbab hidayah. Hadirin yang mulia, itu tadi pengantar. Sesungguhnya perkara yang paling mulia, perkara yang paling penting, perkara yang paling
harus diusahakan oleh manusia juga. Siapapun orang yang kaya, orang yang tak kaya, orang pejabat, orang tak pejabat. Perkara yang paling penting untuk diusahakan adalah perkara iman. Semua aktivitas amaliyah kebaikan kita ini Pak, mustahil bisa berjalan kalau tidak ada iman. Pohon itu tidak bisa hijau daunnya kalau akarnya tak ada sehat. Maka perkara yang paling penting bagi kita adalah perkara iman. Yang pertama, bagaimana mewujudkan iman. Bagaimana iman ada dalam hati-hati kita. Dulu saya, Pak Supri, mungkin kita semua Pak, sebagai besar, ke masjid itu Pak takut Pak. Masih kecil dari masjid takut. Tapi asal ada kuda kepang Pak, senang mendekat. Kita pun mungkin mengalami fase-fase seperti itu Pak. Asal ada orang ke masjid, kita ke masjid takut. Ada orang ke masjid Pak, nunggu di teras ya Pak. Ayo Pak masuk Pak. Ketika malam Idul Fitri, kalau Pak aku nunggu imamnya sholat Pak, siap baru masuk. Bayangkan Pak, bayangkan Pak. Begitulah iman umat hari ini. Membawa beras dari Pak Bigoni, membayar zakat. Azan sudah datang, duduk di teras, ngapain? Nunggu imamnya siap doa, baru dia masuk, tunaikan zakat kita. Begitulah Pak iman umat hari ini. Jadi perkara yang paling penting perkara iman. Bagaimana iman wujud dalam hati kita? Yang kedua, bagaimana iman ini kita meluruskan iman. Ketika ada satu musibah terjadi kepada kita, luruskan iman kita. Bukan gara-gara orang becek tadi, bela bukan Pak. Ini belakang ini bukan gara-gara anak kecil tadi jebret, bukan. Ini sudah kehendak Allah gitu. Pasti di balik itu ada iman. Sampai-sampai maaf perceraian suami istri bukan dikatakan kesalahan istri atau suami. Begitulah iman itu Pak, meluruskan iman. Mungkin hari ini masih ada di kampung kita. Apa yang disampaikan oleh Nabi dalam Sahih Bukhari? Apa kata Nabi? Kalau engkau mendengar suara ayam berkokok malam hari, maka berdoalah meminta kebaikan kepada Allah. Karena ayam itu sedang melihat malaikat turun ke bumi, maka berdoalah kebaikan-kebaikan kepada Allah. Lantas apa yang terjadi? Kalau ada ayam berkokok tengah malam, apa kata kita Pak? Dulu, sekarang mungkin gak lagi. Maaf anak siapa yang ambil di luar nikah itu kan itu. Apalagi bapak ketika tetangganya ada pesta, kan pesta ngomong kan, kenapa boleh nikah buru-buru? Pasti matang. Pak Basar matang apa? Hamil. Makanya dinikahkan buru-buru. Iya ya. Tuh, ayam buru-buru. Hadis Sahih Bukhari-nya itu ayam melihat malaikat. Maka kata Nabi, ketika itu perbanyak doa kebaikan, minta sama Allah, bukan membuat fitnah. Itu contoh meluruskan iman. Dulu ada Pak Haji itu ya. Ada Pak. Di Medan pun ada Pak. Rupanya semetang duluan. Kenapa? Itu yang pesta ambil duluan itu. Kok tahu? Ayam bunyi. Begitu loh Pak. Jahilnya dulu kita ya. Termasuk orang tua kita Pak. Semoga mereka diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana iman wujud tadi? Kemudian setelah wujud iman, bagaimana meluruskan iman tadi Pak? Ketika sakit, panas, jangan datang ke dukun. Kalau ada pohon bidara, ambil daunnya Pak, direbus-rebus pakai air hangat, baca bismillah, selawat, dibalut-balut, sembuh Pak, sembuh. Atau daun-daun yang lainnya sifatnya dingin, daun sepatu, sebagainya, jadi asbab gitu. Atau ke ahlinya, yang kalau telah terdapat ilmu tentang penyakit panas, dokter gitu. Kan panas ke dukun, ini ada ilmu nih Bu, anak ibu ada nempel Bu.
saya bilang ya Pak, yang nempel usus, jantung, paru-paru, nempel. Ada nunggu ini. Yang kedua apa? Yang nunggu bapaknya. Begitulah Pak. Karena iman tidak diluruskan. Setelah iman diluruskan bagaimana? Mengokohkan iman. Tadi kan perkara yang paling penting perkara iman. Setelah iman wujud, bagaimana cara mewujudkan iman? Setelah wujud kita luruskan. Setelah lurus bagaimana imannya kokoh? Seperti karang lah di tengah lautan, badai ombak, kokohnya. Awak kena hujan sedikit, melambung. Kenapa nggak masjid? Lagi apa? Andilau Pak. Apa andilau Pak? Antara dilema dan galau. Maksudnya apa? Ini masalah, banyak masalah. Jadi berapa masalah? Kamu aja nggak tenang Pak. Insya Allah Pak. Orang bermasalah dalam masjid. Begitu. Bagaimana kok Pak? Goncangan. Nanti ada 3 jenis ujian Pak. Masa kumpul baksa diuji dengan ekonomi, moral-marit. Wadoro diuji dengan sifatnya jasa, sakit, anak, istri sakit, kita sakit. Goncang mulai. Wazul silu, goncangan kita. Dari kawan, dari kantor, dari kampung kampung. Ini. Setelah kokoh baru yang terakhir, bagaimana mengistiqomahkan iman. Sehingga Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengikrarkan Tuhanku Allah, bukan Tuhanku kantor, bukan Tuhanku ladang sawit, bukan Tuhanku perbengkelan, bukan Tuhanku perniagaan, tapi Tuhanku Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Summa itu apa bahasa Arab? Summa itu artinya kemudian dalam waktu yang lama sekali. Summa istaqamu dalam waktu yang lama sekali, bisa jadi sampai mati. Istiqomah ya Pak dalam iman tadi. Istiqomah. Apa yang Allah akan berikan kepada kita? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Dalam surah Fussilat Pak, ketika kita hendak mati, tatanazzalu, nazalahu, tatanazzalu, dan kami turunkan para malaikat. Malaikat akan berkata, Allah takhafu wa la tahzanu, wahai bulan yang sedang sakaratul maut, Allah takhafu, kau jangan takut terhadap kematian. Wala tahzanu, kau jangan sedih terhadap apa yang kau tinggalkan, anak istrimu. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya, Allah telah berpesan kepadaku wahai bulan. Nahnu awliyaukum fid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, kamilah kata Allah yang akan menjamin kehidupan kamu di dunia dan akhirat, termasuk anak istrimu yang tidak kau tinggal hari ini. Ini Pak orang yang istiqomah tadi. Maka perkara iman, kita datang ke masjid ini Pak, kalau nggak ada iman mustahil. Dan dulu saya, mungkin kita, ini mantan-mantan ahli maksiat Pak. Hanya kita dengan Allah kemaksiatan kita yang tahu. Dan sebagian orang bermaksiat orang lain pun tahu Pak. Tadi saya musyawarah dengan Pak Adi, dan saya lagi minta hidayah sama Allah. Dengan siapa saya harus memulai? Telah berdiri biliar ini Pak. Siapa yang berdiri? Kantor sebelah ini belum berdiri. Fikir ini. Karena dapat ada dua, wal takum minkum, hendaklah sebagian kamu ya da'una, ada yang mendakwakan dengan cara apa? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kebaikan. Tadi kita sudah mengajak kebaikan Pak kepada Rasulullah. Yang kedua apa? Wa tanha 'anil munkar. Dakwah ada dua. Ya'muruna bil ma'ruf, ajak orang kebaikan. Yang kedua, mencegah kemungkaran. Sehingga Nabi katakan, man ara'a minkumul munkar. Barang siapa melihat kemungkaran, kata Nabi, falyughayyirhu biyadihi, maka cegah dengan kekuatanmu.
Kalau engkau orang yang berkuasa di kampung itu, kekuasaanmu untuk mencegah kemungkaran tadi, nanti Allah akan bagi surga kepadamu. Tapi kalau kamu orang yang berkuasa di kampung itu, kau melihat kemaksiatan yang nyata terwujud di situ, kau diam saja, Allah akan hisab kamu di hari kiamat. Fa'ilam yastati, kalau tak sanggup dengan kekuasaan kita, bukan orang berkuasa di kampung ini, bukan aparat kita pusing. Fabilisani dakwai. Nanti Pak Pano kalau kita diajarkan supaya kita jauh lagi, boleh Pak? Sanggup Pak? Biar saya minta kalinya, ya kan? Saya siap. Cuman dengan ari, ya kan? Tidak dibakar, ya kan? Kita ajak mereka sholat. Fa'ilam yastati, kalau nggak mampu dengan lisan nggak bisa menasihati, fabiqolbi, doakan dengan hati. Ya Allah, berilah hidayah mereka yang sedang bermaksud hari ini, ya Allah. Itu pun kata Nabi Pak, dalika aful iman. Kau mendoakan orang yang bermaksud itulah selemah-lemahnya iman, karena itu. Tapi masih beriman juga. Jadi akhirnya yang mulia, bagaimana iman ini bisa wujud, Pak? Bagaimana? Iman ini Pak bukan dikarenakan kepandian seseorang. Iman wujud itu bukan karena warisan. Orang tuanya syekh, kiai, ustaz nggak bisa mewariskan iman. Bahkan orang tua saya nggak ustaz, orang tua kita nggak ustaz, tapi kita bisa sholat. Dan iman bukan dikarenakan harta kekayaan kita. Iman ini wujud karena apa? Karena ada dakwah tadi. Orang yang menerima dakwah itu, maka Allah akan bagi iman tadi. Ini yang penting Pak, bagaimana kita agar iman ini wujud. Yang kedua, bagaimana Pak meluruskan iman tadi? Diluruskan Pak. Iman yakin. Sudah kerja mati-matian, mati tulang, capek kerja, tak kaya juga. Maka muncul luruskan yakin, iman yakin. Oh, berarti Allah sudah mematokkan rezekiku cuma punya sepeda saja. Alhamdulillah ya Allah. Nggak banyak hisabku ya Allah. Siapa ya Allah? Ladangnya ribuan hektar ya Allah. 1 hektar itu ya Allah 100 pohon ya Allah. Kalau 1000 hektar berarti 100.000 pohon ya Allah. 1 pohon ya Allah berapa ya Allah. Itu akan dihisab nanti ya Allah. Kenapa kau mau banyak kesucian? Karena berkeranjang Pak. Belajar banyak. Kan masuk kasir ya Pak. Kalau banyak apa cepat bisa keluar Pak? Nggak bisa, diperiksa, dihisab, cekrek, ada harganya. Lama Pak di sini Pak. Memang mau keluar juga tapi lama. Tapi kalau kita hanya beli misalkan cukuran kumis, ya kan? Cuman ini Pak, ya nih, cekrek 9.000 Pak, keluar. Begitulah. Sehingga Utsman dikatakan oleh Nabi, wahai Utsman, kamu nanti masuk surga. Kenapa? Tapi nanti kamu menunggu 500 tahun baru masuk surga. Kenapa ya Rasulullah? Gimana ya Rasulullah? Karena kamu harus mempertanggungjawabkan hartamu. Di dunia Allah kasih kamu harta banyak. Hartamu satu-satu diperiksa oleh Allah, dihisab. Ini lurus iman kita. Jadi kalau hari ini ekonomi kita kurang memadai, kurang baik, kurang banyak, maka iman bermain. Alhamdulillah ya Allah. Dengan sedikit hartaku ya Allah, tak banyak yang akan dihisab ya Allah. Begitu Pak. Maka lurus iman kita. Ya Allah, si Allah aku benci ya Allah. Aku dibilang begini ya Allah. Ini lurus Pak. Jangan kita sengaja terus dendam membara. Alhamdulillah ya Allah, Engkau nasihati hamba ya Allah melalui sikulan ya Allah. Alhamdulillah. Iman lurus Pak. Tidak membalas. Kapan lagi? Begitu. Tapi begitu. Dinodai, didoakan. Lama-lama yang menodai mana Muhammad SAW benar? Sakit. Apa? Muhammad Rasulullah melihat mana yang menodai? Kok nggak ada informasi sakit? Maka dijenguk. Sebagaimana yang sudah ada di kampung kita komunitas pedalaman, KAPI. Ketuanya Pak Husin Sah, Pak Andoko sekretaris.
Ini setiap 2 pekan sekali Pak. Mengunjungi orang sakit seperti Rasulullah. Kalau mengunjungi malam, malaikat memohonkan ambulan sampai pagi. Kalau kita orang sakit pagi subuh Pak, malaikat memohon ambulan sampai sore Pak begitu. Jadi yang mau bergabung nanti boleh sama Pak di WhatsApp, bayar 10.000 per sebulan. Nah, ya. Kita nggak berharap sakit Pak. Mana tahu kita sakit Pak. Nggak, maaf ya maaf. Bukan masalah ini yang datang kawan 2, 3, 4 yang ramai. Apa nggak menangis bahagia itu? Datang kawan begitu Pak. Ya, jadi nanti yang mau bergabung Pak sama Pak Adi ada buku kayak buku bayar SPP Pak. Januari 2000, Februari 2000 nanti ada ketuanya Pak Usinsa. Nanti malam Sabtu ini Pak melihat orang di Kampung Tengah Pak Parno karena kecelakaan. Anaknya meninggal, istrinya pun parah, suaminya parah. Ya harusnya di bawah 1. Jadi ini mohon izin didudukan di Kampung Tengah di kebijaksanaan dari Pak Ketua. Ada nanti yang mau nengok boleh Pak ya, kumpulnya di Masjid Nurjana. Ini tadi Pak meluruskan iman tadi Pak. Sakit aku ya Allah, sakit ya Allah. Enggak ada menjenguk ya Allah. Aku termasuk orang yang rajin di orang sakit, tapi saya enggak. Kadang-kadang ya Allah. Iman lurus kan Pak? Cuma awak teman sakit. Awak dari sakit dari nengok. Ceklah. Ini bukan iman lurus Pak. Imannya bengkok kayak. Bagaimana iman lurus ini? Walaupun kita bolak-balik dari orang sakit Pak, ketika kita sakit, terlupakan kawan yang mau sakit Pak. Lupa dari yang sakit. Alhamdulillah ya Allah, kerja aku masih dianggap sehat mampu ya Allah, sehingga kawan nggak tahu aku sakit ya Allah. Nggak mau bebankan. Ini lurus Pak. Hanya ketika bagaimana iman ini bisa kokoh. Caranya bagaimana? Sering duduk dalam majelis zikir, majelis Quran. Malam Rabu Pak ada halaqah Quran di Nasura. Kalau sini mau dibuat Pak, bisa haji Iqra, bisa. Makhraj bisa. Gratis Pak, gratis. Gurunya dari Medan. Siapa nanti tahu di sini. Gurunya diundang dari Medan. Udah lama dia suka di sini Pak, gratis. Nggak bayar. Bahkan kalau ada makan yang dapat makan. Nah, kalau PKM sini mau nanti buat Iqra Pak, haji Iqra. Di Masjid Taqwa Muhammadiyah sana mau dibuat Iqra. Gurunya pun orang Medan juga Pak. Di Nasrul pun gurunya orang Medan juga, gratis. Gratis. Salah Pak ya? Bagaimana istiqomah Pak? Ketika iman sudah muncul, lurus iman, yakin, kemudian dia kokoh imannya, istiqomah, maka tadi tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhaf wa la tahzanu. Ketika mati, malaikat mendiam-diam gitu, mendinginkan gitu Pak. Insyaallah ya Pak ya? Maka musola ini menjadi asal kita insyaallah. Ya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Mama. Insyaallah.